Grup Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita sehat, tapi mentalitas korupsi kita, bangsa Indonesia kelihatannya sakit parah. Betul. Kejadian di Langkat ini sebetulnya apakah memang kemudian mengkonfirmasi, Mas Tommy, bahwa kita ini sekarang menghadapi lingkaran setan korupsi yang kemudian kita tidak bisa putus, atau sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, Mas? Ya, ini kan sebetulnya yang lebih memperhatikan ini kan sudah menjadi semacam kultur ya. Budaya. Ya, kan budaya. Kalau budaya melekat malah ya. Kultur lah ini ya. Kultur dulu ya? Ya, jadi saya kira bisa diubah, Leo. Jadi memang yang jadi masalah ini kan menurut saya ada dasarnya itu adalah bagaimana kemudian kita menilai hidup ini untuk apa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kekayaan dan menjadi kaya itu menjadi tujuan. Ya. Akibatnya orang melakukan segala macam upaya untuk meraih tujuan itu. Padahal orang tidak dilarang untuk kaya. Ya, tetapi kaya itu adalah akibat proses dari bagaimana kita berkarya. Karena itu di banyak negara, orang kaya itu adalah orang yang bisa melakukan karya besar. Yang diakui oleh semua orang bahwa dia memang membuat sesuatu yang luar biasa. Contoh, kalau kemudian Toyota itu menjadi orang kaya di Jepang, orang Jepang tidak ada satu yang meragukan karena keluarga itu yang membangun Toyota. Sama dengan Matsushita kemudian membangun Panasonic. Jadi karya itu yang kemudian menghasilkan wealth, ya. Dan kemudian kalau kita sekali lagi, Leo, kita belajar culture matters-nya Samuel Huntington, persoalan di banyak negara, revolusi industri apapun itu kemudian harus membangun yang namanya disiplin dan etos, menghasilkan karya, kemudian mereproduksi, setelah itu baru lifestyle. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada kita, Leo, kita tidak pernah menjalani yang namanya revolusi industri, ya kan? Kita tidak pernah mampu menghasilkan, membangun disiplin. Tidak ada etos kerja, dan itu terlihat dari produktivitas kita yang sangat rendah. Tapi tiba-tiba yang muncul adalah orang-orang kaya, yang tanpa melalui proses tiba-tiba menjadi orang kaya. Nah, ketika kemudian hal-hal seperti ini dibiarkan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap itu lumrah. Nah, ini yang sebetulnya yang paling mendasar adalah betapa kondisi kita ini begitu parahnya. Semua orang berorientasi untuk menjadi kaya. Bahkan selalu dikatakan, Leo, orang itu hidup punya dua pilihan. Mengejar kehormatan atau mencari kekayaan. Ketika dia menjadi pejabat negara, sebetulnya yang dicari adalah kehormatan. Tetapi ketika dia menggunakan kehormatan untuk mendapatkan kekayaan, inilah yang sekarang sedang kita hadapi sekarang. Ini menjadi sesuatu yang mungkin menjadi sangat dalam yang harus kita pecahkan, tapi kita akan dengarkan dulu, Mas Tommy. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Selasa 7 Juli 2026, lingkaran setan korupsi. Lingkaran setan korupsi. Kota Binjai yang kemudian diamankan. Operasi tangkap tangan OTT korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin kembali menoreh ironi yang menyesakkan. Langkah bak cermin buram betapa korupsi bukan sekadar ulah individu, melainkan penyakit yang telah mengakar dalam tata kelola kekuasaan. Syah Afandin bukanlah bupati pertama di daerah itu yang tersandung korupsi. Pendahulunya, Terbit Rencana Perangin Angin juga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui OTT pada 2022. Ketika Terbit ditangkap, Syah Afandin naik sebagai pelaksana tugas PLT Bupati, lalu terpilih menjadi Bupati definitif. Pejabat berganti, tetapi praktek korupsi ternyata tetap berjalan. Estafet kepemimpinan di Kabupaten Langkat seolah telah bermutasi menjadi estafet korupsi yang tak kunjung putus.
Mengapa para penyelenggara negara seakan tidak pernah kehabisan nyali untuk merampok uang rakyat? OTT, penahanan, hingga tayangan para pejabat yang digiring dengan tangan terborgol di layar televisi nyatanya gagal total menebar teror bagi para pejabat lain. Praktek lancung menggarong anggaran, menerima suap dari proyek-proyek infrastruktur, hingga jual beli jabatan tetap menjadi bisnis sehari-hari di berbagai lini pemerintahan, dari pusat hingga ke pelosok daerah. Penyebab utama dari keberanian yang kebablasan itu sangat mudah ditebak. Kalkulasi untung rugi hukum di negeri ini masih berpihak pada koruptor. Korupsi menjanjikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Sementara itu, risiko hukuman seringkali dipersepsikan masih dapat ditoleransi. Banyak perkara korupsi berujung pada vonis beberapa tahun penjara, disertai denda yang nilainya jauh lebih kecil ketimbang kerugian negara maupun keuntungan yang dinikmati pelaku. Masa hukuman pun pada akhirnya diperpendek lagi oleh diskon hukuman di tingkat banding, remisi yang diobral, hingga pembebasan bersyarat. Tragedi itu menjadi semakin paripurna ketika instrumen hukum yang tumpul berpadu dengan krisis sanksi sosial di tengah masyarakat. Bukannya dikucilkan sebagai pengkhianat amanat rakyat, banyak terpidana korupsi yang baru bebas dari bui justru mendapatkan karpet merah dan disambut bak pahlawan. Contoh terbaru, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang divonis bui 10 tahun karena terbukti korupsi. Setelah menjalani masa hukuman kurang dari 9 tahun, ia kembali ke kampung halamannya di Tenggarong, Kalimantan Timur. Ribuan orang menyambut meriah kepulangan Rita pada Jumat 12 Juni lalu. Ketidakpedulian masyarakat terhadap rekam jejak korup kian menyalakan semangat para pejabat untuk terus berbuat curang tanpa perlu merasa khawatir akan kehilangan status sosial, panggung politik, dan kehormatan. Melihat lingkaran setan korupsi, kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada cara-cara usang. Terobosan mutlak di bidang hukum yang harus segera diwujudkan adalah pengesahan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang memungkinkan pemiskinan koruptor. Di sisi pencegahan, digitalisasi seluruh proses pelayanan publik dan pengadaan barang serta jasa harus dipercepat guna mempersempit ruang transaksi gelap. Transparansi anggaran perlu dibuka seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan setiap rupiah uang negara. Korupsi akan menemui ajalnya ketika tidak ada lagi pejabat yang berani mengambil risiko melakukan korupsi, karena sistem hukum benar-benar menjerahkan dan sistem pemerintahan menutup setiap celah penyimpangan. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat menolak memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mengkhianati amanat rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Mas Tommy. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak. Ya, jadi ada kalimat lingkaran setan korupsi. Seolah-olah kalau sudah merupakan lingkaran setan itu dimaknai dengan kata-kata yang menyerah atau skeptis. Jangan gitu dong, iya kan? Emangnya setan lebih hebat dari manusia? Yang kedua, kalau ada kalimat, oh korupsi sudah menjadi budaya, terus kita menyerah, jangan gitu dong. Manusia yang cerdas dan soleh akan selalu mencari sistem yang lebih hebat, antara lain. Karena sudah ada istilah lingkaran setan, mari kita ambil salah satu pulau di Pulau Seribu, dijadikan pulau setan, seperti Alcatraz yang ada di Amerika. Terisolir, tanpa komunikasi dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ada 500 daerah tingkat 2 di Indonesia.
Ada 500 lagi institusi yang harus diawasi. Katakan jumlahnya 1.000. Pasang setiap titik itu 2 orang yang bukan orang Indonesia seperti BPK dan BPKP. Karena terbukti BPK kan tidak efektif. Ambil tenaga-tenaga internasional 2.000 orang digaji 1 miliar sebulan, 2 triliun sebulan kali 24 triliun. Apa artinya kalau kebocorannya 1.300 triliun? Nah, disinilah ajas benefit cost ratio itu dipakai. Dan yang penting dalam suara saya hari ini, jangan skeptis dan jangan menyerah, apalagi apatis. Emang kalau udah, korupsi udah budaya, rasanya udah angel untuk dipecahkan. Korupsi sudah lingkaran setan. Emang lingkaran setan itu apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pak Sunoto berhitung itu Mas Tommy, karena kebocoran mungkin di atas 1.000 triliun, total biaya 24 triliun saja ya kecil lah dibanding. Tapi bagaimana kita bisa meyakini bahwa di luar sana nih pemirsa kita Mas Tommy, rakyat Indonesia masih banyak yang seperti Pak Sunoto? Ya saya yakin banyak orang yang punya nilai, karena kan dalam keluarga itu kembali lagi kita kan ditanamkan sejak kecil oleh orang tua kita, ya kan, nomor 1 jujur, ya kan, yang kedua adalah bersikap hemat, ya kan, pandai untuk bisa menabung, tidak perlu pamer-pamer. Itu kan sebetulnya nilai yang ada pada masyarakat kita. Dan sekali lagi asketisme itu di Indonesia itu kan bukan tidak ada, ya kan. Para founding fathers kita, ya kan, Bung Hatta, Agus Salim, ya kan, menjadi pejabat negara kan bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pamer, ya kan. Karena itu sekali lagi saya setuju dengan Pak Sunoto. Kita ini kan negara besar ya, dengan 500 kabupaten kota, ya kan. Kemudian butuh sekian begitu banyak pejabat gitu. Nomor 1 kalau kita memperbaiki kan Leo, ini tanggung jawab kepada partai politik. Sistem politik kita kan semua ditunjuk oleh partai politik. Karena itu partai politik punya tanggung jawab untuk memilih orang-orang yang punya karakter dan kemudian bisa dilihat track recordnya, gaya hidupnya seperti apa, Leo. Nah sekali lagi yang dibutuhkan tadi Leo bertanya, apakah mungkin atau tidak kita mengubah, ya kan? Banyak negara bisa melakukan, Leo. Yang paling luar biasa misalnya China, ya kan? China juga sudah mengakar. Ketika mereka membangun ekonomi mereka tahun 90, kemudian begitu marak terjadi kasus-kasus korupsi. Kemudian sekali lagi orang seperti lapar dan orang berorientasi untuk menjadi kaya. Tapi kemudian sistemnya dibangun, ya kan. Kemudian ada pemimpin yang begitu keras untuk menjalankan sistem itu. Ya kan, kita masih ingat ada Perdana Menteri Zurongji yang terkenal itu, yang dia katakan siapkan 100 peti mati. 99 untuk koruptor, 1 untuk saya kalau saya terbukti korupsi. Jadi harus ada hal seperti itu. Yang kedua adalah balik lagi Leo, ini kan jadi masalah itu ketika gaya hidup ya kan menjadi tujuan dan menjadi sesuatu yang begitu penting di dalam hidup kita Leo. Nah, kita belajar di negara tetangga, ya kan, yang baru kunjungan kerja di sini, ya kan, Singapura, ya kan, pejabat di Singapura itu gajinya paling tinggi, ya kan, tetapi lihat gaya hidupnya. Jadi memang role model, ya, teladan, terutama oleh pemimpin bagaimana menunjukkan sikap asketisme itu yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. Baik, kita harus jeda dulu Mas Tommy dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, sayangnya ya, konon katanya orang Indonesia itu ingatannya pendek Mas. Ketika ada peristiwa Langkat ini kita ramai membicarakan, tapi nanti kalau sudah agak reda lupa lagi. Bagaimana memastikan bahwa lingkaran setan korupsi ini kita bisa benar-benar berantas? Ya persoalannya ada di nilai, Le. Jadi nilai ini udah berantakan, ya kan. Bahwa kekuasaan itu hak istimewa, power is privilege, itu kan harus dirombak. Kekuasaan itu bukan hak istimewa, kekuasaan itu adalah untuk pengabdian. Jadi itu kan yang harus kemudian nilai-nilai baik dan buruk, itu harus mulai ditata kembali, ya kan. Bagaimana seorang koruptor, ya,
tetap di tengah masyarakat dianggap sebagai orang besar, Orang terhormat. hebat itu. Karena nilai kita, Leo, orang itu dianggap berhasil kalau rumahnya bagus, mobilnya bagus. Bagi-bagi Kita uang. tidak pernah tahu dari mana uang itu. Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan, di Jepang itu atau di Inggris, di negara-negara yang menerapkan sistem yang baik, orang itu boleh kaya kalau dia kerja keras, Leo. Dan tidak ada pejabat negara yang kaya raya, Leo. Karena menjadi pejabat negara itu panggilan tugas. Pengabdian. Ya kan, Iya. pengabdian. Kalau kemudian sekarang nilai ini kita tidak perbaiki, ya lingkaran setan itu akan terjadi. Karena itu harus sekarang saatnya, ya kan, kita semua harus selalu mengingatkan, jangan berkompromi lagi seperti itu. Bahkan di semua level ya. Misalnya tindakan untuk memberikan uang kepada mahasiswa yang demo kemarin, menurut saya itu nggak bisa itu, apalagi dilakukan oleh pejabat negara, tidak mungkin. Sangat merusak ya. Jadi Iya. nilai itu harus kita perbaiki. Nah, kembali kepada nilai-nilai yang sekali lagi Indonesia miliki dulu, Le. Iya. Kita butuh sosok-sosok, ya kan, pemimpin yang sekali lagi bisa membedakan antara yours and mine. Iya. Uang negara apa uang saya. Iya. Kembali lagi, sosok seperti Bung Hatta itu adalah sosok yang bisa melakukan itu. Yang kedua adalah beliau sosok yang tidak menjadikan kekuasaan itu hak istimewa. Iya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kesederhanaan itu bukan kemudian kita kemudian menjadi rendah. Baik. Kesederhanaan itu menjadi sesuatu virtue yang dihormati orang, dan sampai sekarang kita menghormati Bung Hatta sebagai sosok yang sederhana. Nah, nilai-nilai itu ada pada bangsa ini. Yeah. Mari kita kembalikan dan mari kita selalu ingatkan bahwa kita menjadi bangsa yang tidak mendewakan yang namanya materi. Baik, kita aminkan itu. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, korupsi akan menemui ajalnya ketika tidak ada lagi pejabat yang berani mengambil risiko korupsi karena sistem hukum benar-benar menjerakkan dan sistem pemerintahan menutup setiap celah penyimpangan. Dan yang tidak kalah penting, kita, masyarakat, harus menolak, menghormati mereka yang sudah mengkhianati amanat rakyat. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,